Dari sini. Udah dipencet emang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Wildan boleh memimpin untuk berdoa. Baik. Iya, Mas. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan bacakan absen. Bagi yang namanya dipanggil, silakan angkat tangannya dan ucapkan hadir. Oke? Dari absen pertama, Ahmad Baihaqi. Ahmad Torik Hazmi. Nggak ada, kemana? Lomba apa dia? Sumpitan. Aida Retno. Ashifa Aulia. Bayu Adriansyah. Oke. Bening Salsabila. Sakit? Surat izinnya ada? Ada. Oke. Cika Nazwa. Efhila. Faiz Askar. Lomba juga. Trisna Saputra. Oke. Lesi Nur Afikoh. Lutfiani Zahira. Emrafa Zainuri. Hadir. Ratih. Lomba juga. Sama nggak lombanya? Berapa orang hari ini yang lomba? 4. Oh, berarti tadi baru 3, satu lagi Rifki Indra Pratama. Oke. Ratu Francisca. Ricardo Kakak. Rifan Aditya. Rifki tadi lomba ya? Salsabila. Syasya Anasya. Fitri Nur Cahya. Widi Yuriska. Mana Widi? Wildan Hamdi. Zulfa Mardiah. Barak. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir ada 5 orang. 4 orang karena lomba. 1 orang sakit, Bening.
Oke, kita bacakan doa, kirimkan Al-Fatihah untuk Bening. Semoga lekas sehat, bisa cepat gabung lagi di sekolah bareng kita. Kita baca Al-Fatihah dalam hati. Ala hadini wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama, ya, agar kamu bisa menjalani pembelajaran hari ini dengan kondusif, dengan tidak melanggar peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke, kita lihat dari yang pertama. Pertama, tentang disiplin. Datanglah tepat waktu setiap hari ke kelas dan setelah istirahat. Tadi setelah istirahat ada yang datang telat? Tidak. Berarti kalian sudah menjalankan kesepakatan kelas yang pertama dengan baik. Semoga ke depannya pun akan selalu seperti itu. Menjadi anak-anak yang disiplin. Selanjutnya mengenai tugas. Bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesai tepat waktu. Caranya gimana biar tugas selalu selesai tepat waktu? Menghindari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Apa aja yang nggak harusnya dilakukan? Ngobrol, bercanda, apalagi ketawa-ketiwi sendiri. Nah, kalau kamu mengerjakan tugas dengan baik, insya Allah akan waktu. Selanjutnya, tentang ketertiban. Tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pembelajaran. Hari ini ada yang tidak menggunakan seragam? Oke, semua menggunakan seragam. Berarti kamu sudah menjalankan kesepakatan kelas tentang ketertiban dengan baik. Respect. Respect dan hormat pada guru, murid, dan semua pegawai di sekolah. Respect terhadap guru berarti menghormati guru. Kalau gurunya sedang berbicara di depan kelas, kamu malah asik ngobrol, ketawa-ketawa sendiri, kamu berarti menjalankan ini dengan baik atau tidak? Berarti itu sikap menghormati atau tidak? Jangan sampai ketika nanti saya atau guru yang lainnya berbicara di depan kelas, kamu asik ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Paham? Respect ini akan selalu berjalan sampai nanti akhir pembelajaran, ya. Jadi jangan cuma di awal kamu respect terhadap saya atau terhadap temannya, nanti ketika pembelajaran lupa sama kesepakatan ini. Kalau respect terhadap teman itu contohnya apa? Ketika teman menyampaikan pendapat, ketika diskusi didengarkan sampai akhir. Kalau kamu ingin menyanggah, dengarkan dulu sampai akhir. Selanjutnya tentang kebersihan. Jagalah kebersihan di kelas dan sekolah dan buang sampah pada Oke, tentang kebersihan. Hari ini yang piket atau sudah menjalankan piket dengan baik? Hari ini yang piket, ada yang nggak piket nggak? Piket semua? Oke, bagus. Selanjutnya terakhir tentang gadget. Dilarang memakai handphone selama pembelajaran berlangsung. Saya nggak mau ketika saya menyampaikan materi, ternyata kamu ada yang asik main HP sendiri. Ya, ada yang membawa HP? Tidak. Oke, bagus. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang harus kita jalani sepanjang pembelajaran. Bisa difahami? Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap yang baik dalam menyanyikan Indonesia Raya adalah kalian berdiri dan menghormati lagu tersebut. Oke, silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memasuki pembelajaran baru, saya akan menanyakan dulu tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pengertian informatika. Nah, itu adalah pemahaman dasar dari pembelajaran informatika. Dari pembelajaran sebelumnya, apa ada yang belum dipahami? Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, baru kita bisa beranjak untuk materi selanjutnya. Oke, saya memiliki pertanyaan atau soal pemantik untuk kalian. Saya tunjuk satu orang, Widi Yuriska. Silakan kamu sebutkan, nanti ada dua orang yang akan saya tunjuk ya. Sebutkan kegiatan apa yang kamu lakukan sebelum kamu tidur. Ngapain aja tuh sebelum kamu tidur? Mungkin dari setelah maghrib sampai kamu tidur, biar ada beberapa runtutan. Oke, Widya Rizka, bisa kamu sebutkan kegiatan apa aja yang kamu lakukan dari setelah maghrib sampai waktu tidur? Pertama, kamu ngapain nih kalau habis maghrib? Mandi. Setelah sholat maghrib kamu mandi. Nah, setelah mandi kamu ngapain? Ngaji. Bagus, pintar. Pulang ngaji sampai jam berapa? Nah, jam 8 itu kamu ngapain sampai tidur? Main HP, habis main HP, tiba-tiba tidur. Ngapain lagi? Cuci muka langsung tidur. Berarti ada 5 langkah atau 5 kegiatan yang dilakukan Widi dari setelah maghrib sampai dia tidur. Selanjutnya, saya mau tanya, siapa ya? Wildan. Kegiatan apa yang kamu lakukan dari setelah maghrib sampai kamu tidur? Pertama, habis maghrib kamu ngapain? Sebelum maghrib? Oh, jadi habis maghrib setelah langsung ngaji karena mandinya sebelum maghrib. Oke, langkah kedua. Pulang ngaji jam 7, dilanjut dengan sholat isya. Oke, tadi Widya Rizka kayaknya kelewat sholat isyanya ya. Oh, sholat isyanya sambil di pengajian. Oke, bagus. Ketiga, kegiatan apa yang kamu lakukan? Belajar, bagus. Menyiapkan pelajaran untuk besok. Oke, good, bagus. Oke. Dari kegiatan Widi dan Wildan, ada perbedaan kegiatan nggak antara kegiatan Widi dan kegiatan Wildan? Apa yang berbeda? Kalau Wildan mandinya sebelum maghrib, Widi setelah maghrib. Selanjutnya apa lagi? Tadi Widi habis pulang ngaji main HP. Kalau Wildan pulang ngaji dia belajar dan merapikan untuk pelajaran besok. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih efisien? Wildan. Kenapa Wildan lebih efisien? Karena Wildan sudah menyiapkan pelajaran untuk besok.
Sedangkan Widi tadi dari rentetannya itu tidak ada menyiapkan pelajaran untuk besok. Sehingga dia besok pas mau sekolah baru nyiapin, jadi buru-buru. Efisien atau tidak? Tidak. Nah, dari kegiatan tadi itu sebenarnya adalah langkah-langkah tentang yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pemikiran komputasional. Tentang apa? Pemikiran komputer. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pemikiran komputasional. Sebelum kamu memahami materinya, kamu harus tahu juga tujuan kamu belajar pemikiran komputasional tuh apa sih? Oke. Oke, di sini ada tujuan kamu untuk belajar pemikiran komputasional. Oke. Tujuan pertama adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi ketika kamu menghadapi atau menemukan suatu masalah, kamu dapat memecahkan masalah tersebut dengan baik, dengan konkret. Tadi dengan efisien. Tujuan pembelajaran kedua adalah mengembangkan pola pikir yang logis dan kreatif. Logis itu apa sih? Masuk logika atau masuk akal. Sampai sini tujuan pembelajarannya, sudah paham? Oke. Kalau kamu sudah memahami tujuan kamu belajar ini, atau untuk apa sih saya belajar pemikiran komputasional, baru kita bisa masuk ke dalam materinya. Sebelum masuk ke materi, kita ice breaking sebentar. Biar kayaknya mukanya ini rada tegang ya. Biar nggak tegang, kita ice breaking sebentar. Boleh berdiri sebentar. Nanti saya akan munculkan sebuah video. Silakan kamu ikuti gerakannya. Oke, diikuti gerakannya ya. Yang lainnya nggak usah diikutin. Oke, bisa meregangkan otot dulu biar rileks. Boleh ikutin gerakannya. Lambai-lambai. Ke depan, kanan, depan lagi. We are dreamers, and cause we believe that we are dreamers, and cause we believe that we are dreamers, cause we can see it. Kanan kiri tepuk dua dulu. Kanan kiri tepuk tangan. Kanan dulu. Kiri. Depan. We are dreamers, we make it happen, cause we believe it. Oke, tepuk tangan untuk kita. Silakan boleh duduk kembali.
Oke, kita akan belajar tadi tentang pemikiran komputasional. Ya. Kenapa sih kita harus belajar pemikiran komputasional? Nah, dari yang tadi, contoh kegiatan sebelumnya, antara kegiatan Widi dan kegiatan Wildan, kalau kita belajar pemikiran komputasional, kita dapat menyusun kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Dan juga ketika kita menemukan masalah, kita tahu cara menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah seperti A. Maka dari itu penting untuk kita mempelajari pembelajaran komputasional. Oke, sebelum saya jelaskan, saya akan putar satu video. Silahkan kalian amati video tersebut, tonton dengan baik, dengan seksama. Setelah itu baru nanti akan materi dari saya. Oke, ditonton video ini dengan seksama. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari gaya ini, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu terlihat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kami perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu dituntut jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu hendak melimpah dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu.
Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus kenali beberapa kejadian yang tadi saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh karena itu sudah tahu memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok. Oke, di sini nanti akan ada soal. Silahkan kamu pahami betul-betul soalnya apa. Dan kira-kira dengan pemikiran komputasional, jawaban apa yang tepat. Oke? Anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Oke, tadi bis ini akan melakukan pemberhentian di 3 pemberhentian. Pemberhentian pertama tadi apa? Restoran. Pemberhentian kedua? Hotel. Pemberhentian ketiga? Museum. Dari 3 pemberhentian itu, untuk mengatur koper-koper, supirnya mengatur koper, kira-kira koper mana yang harus ditaruh terakhir kali oleh sang supir? Nah, koper kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Pilihannya ada anak yang pergi ke museum, restoran, hotel, atau yang manapun boleh, berarti bebas masukinnya. Saya tanya dulu dari kelompok 1. Kira-kira koper kelompok mana yang dikumpulkan terakhir? Atau yang dimasukkan terakhir kali? Restoran. Oke, jawaban kelompok A adalah restoran. Siapkan untuk kelompok lain untuk jawabannya. Kelompok 2. Restoran juga. Berarti sama jawabannya sama kelompok A. Kelompok 1. Kelompok 3, jawabannya apa? Restoran juga. Jadi ketiga kelompok memiliki jawaban yang sama, yaitu restoran. Ada yang bisa kasih pemaparan kenapa kamu memilih restoran? Yang bisa boleh angkat tangan sebelum saya tunjuk. Oke, kalau tidak ada yang angkat tangan, saya tunjuk Rafa. Kenapa koper anak-anak restoran yang ingin berhenti di restoran ditaruh terakhir? Soalnya apa? Tadi jawaban restoran, jawaban per orang, atau kamu sudah sepakat untuk menjawab restoran? Sudah sepakat, berarti harusnya tahu jawabannya apa. Jawabannya apa? Oke, Bayu, kenapa kelompok kamu menjawab restoran? Agar mudah diambil. Tadi pemberhentian pertama itu apa? Restoran kan? Berarti seharusnya restoran kopernya ada di paling luar karena dia yang pertama turun. Jadi ketika anak-anaknya sudah turun, koper bisa langsung diambil karena dia ada di paling luar. Berarti kalau koper yang pertama dimasukkan oleh supir itu koper kelompok mana? Museum. Kenapa museum? Karena kelompok museum adalah pemberhentian terakhir. Jadi koper-kopernya bisa dimasukkan ke yang paling
Oke, ini pun salah satu contoh tentang computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, itu sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari pun itu digunakan, ya. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi. Oke, pemikiran komputasional. Apa sih pemikiran komputasional? Lihat sini. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis. Tadi berpikir logis berarti berpikirnya masuk ke dalam logika. Dan sistematis. Sistematis itu terarah, terukur, tersusun. Itu yang disebut dengan sistematis. Untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Maksud dalam ilmu komputer, nah di situ ada kalimat komputer. Nah, komputer itu fungsinya untuk apa sih? Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Begitupun pemikiran komputasional. Kenapa kamu harus berpikir komputasional? Agar memudahkan pekerjaan kamu. Nah, komputer kan kalimat artinya itu adalah memudahkan pekerjaan. Berarti berpikir komputasional pun adalah berpikir bagaimana caranya agar hal-hal tersebut bisa memudahkan kerja kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan pemikiran komputasional. Bisa dipahami? Oke, pemikiran komputasional itu ada 4 komponen. Kita lihat komponen yang pertama. Komponen pertama disebut dengan dekomposisi. Dekomposisi itu apa sih? Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke, contoh di sekolah. Saya akan kasih contoh di sekolah. Di kelas ini ada ketua OSIS kebetulan, betul ya? Wildan ketua OSIS? Nah, kira-kira Wildan punya anggota? Wildan dan anggotanya disuruh mengurus semua kegiatan sekolah atau kegiatan OSIS tanpa ada bagian-bagian kecil. Mudah nggak? Enggak. Kenapa tidak mudah? Biasanya kalau cuma dikasih, pokoknya kamu bertanggung jawab untuk mengamankan sekolah. Nah, itu akan saling tunjuk tuh. Jadinya saling mengandalkan. Wildan punya bagian-bagian kecil nggak di OSIS? Kamu kan ketua, betul? Nah, ketua dia punya struktur-struktur lain. Di sini juga seperti itu? Oke, strukturnya coba sebutkan apa aja? Ada seksi apa aja? Pertama ada seksi keagamaan. Mengaturnya tentang apa itu? Oke, pertama ada seksi keagamaan. Dia mengatur segala kegiatan keagamaan termasuk kita kan sholat jamaah di masjid. Atau ada hari besar Islam kayak Maulid. Apalagi hari besar Islam? Isra Mi'raj dan lain sebagainya, sanlat. Nah, itu adalah kegiatan keagamaan. Kebetulan di sekolah ini karena agamanya cuma satu, Islam semua, berarti tentang keagamaan Islam. Oke, bagian kedua apa aja? Ada apa lagi? Patriotisme itu tugasnya untuk apa, Kak Wildan? Berjalannya upacara lalu nasional. Oke, kedua dia ada bagian tentang patriotisme. Dia mengatur berjalannya upacara dan kegiatan-kegiatan besar nasional. Nah, kalau tadi tentang keagamaan itu dipegangnya PHBI atau Hari Besar Islam, sedangkan Hari Besar Nasional itu dipegang oleh patriotisme. Nah, ada satu bagian lagi sebutin. Apa aja? Satu aja. Kewirausahaan tugasnya untuk Oke,
agar organisasi tetap berjalan, itu kan butuh keuangan. Nah, maka dibentuklah bagian kewirausahaan. Itu juga untuk menanamkan bagaimana cara berniaga atau berdagang, berwirausaha, seperti itu. Kira-kira kalau misalnya keagamaan, terus tentang upacara, tentang wirausaha, belum lagi ada kebersihan juga, dijalankan hanya dengan satu orang dan anggotanya, tanpa dibagi-bagi tanggung jawab bagian, efisien atau tidak? Nah, makanya dekomposisi ini dibutuhkan agar kalian bisa lebih bertanggung jawab dengan spesifik bagian masing-masing. Kalau sudah dibagi nih bagian-bagiannya, insya Allah dia akan lebih bertanggung jawab. Oke, untuk kedua, ada yang disebut dengan pengenalan pola. Ya, pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah. Contoh di kehidupan sehari-hari, ketika terjadi tsunami Aceh, itu pola yang terjadi adalah air lautnya surut. Air laut surut, ikan naik ke daratan, tidak lama terjadi tsunami. Nah, kita memahami pola tersebut, sehingga ketika terjadi kembali pola yang sama, kita bisa lebih waspada, khawatir terjadi tsunami kembali. Apalagi kita tinggalnya di pesisir ya, jadi kita harus paham tuh pola-pola seperti itu, sehingga kita bisa lebih waspada kepada diri kita sendiri atau lingkungan. Dari dua ini sudah bisa dipahami? Tadi dua komponen apa aja yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua disebut pengenalan pola. Oke, yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Mungkin kalimatnya tidak familiar untuk kalian, padahal maknanya itu dasar sekali. Abstraksi adalah kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Oke, tadi sebelum memulai pembelajaran saya bertanya tentang kegiatan Widi dan Wildan dari habis maghrib sampai sebelum tidur. Tadi Widi di kegiatannya ada main HP. Kira-kira itu penting atau tidak? Tidak. Padahal kalau main HP tadi bisa diganti dengan belajar dan menyiapkan pelajaran, itu akan lebih penting. Jadi abstraksi ini digunakan untuk itu. Jadi kita tahu nih, kegiatan yang nggak penting itu apa aja sih? Harusnya kegiatan yang nggak penting itu bisa kita ganti dengan yang lebih penting. Sehingga apapun yang kita lakukan, susunan acaranya itu akan lebih efisien. Sampai sini bisa dipahami? Oke, komponen terakhir disebut dengan algoritma desain atau perencanaan algoritma. Oke, algoritma merujuk pada proses membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita menemukan masalah, kita susun nih, kira-kira penyelesaiannya langkahnya seperti apa, sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan. Atau kamu membuat langkah-langkah kegiatan agar kegiatan itu lebih efisien. Ketika kamu traveling, kamu nggak punya rundown acara, kira-kira bingung nggak mau kemana? Bingung. Kalau kamu dari rumah sudah disiapkan rundown acaranya apa aja, di sana kamu bisa lebih menikmati liburan kamu. Contoh, saya mau ke Bandung. Nanti paginya saya mau ke Gedung Sate. Setelah ke Gedung Sate sarapan, saya kembali ke hotel. Kembali ke hotel, packing, check out, dan siangnya saya akan ke kebun binatang. Nah, itu salah satu algoritma juga. Jadi kamu sudah menyusun tuh kegiatan apa aja yang mau kamu lakukan ketika kamu liburan. Kalau kamu dari Jakarta tiba-tiba ke Bandung, nah nyampe Bandung kamu nggak bikin rundown mau kemana aja, atau kamu nggak cari tahu dulu, di Bandung tuh ada tempat apa aja ya. Nah, kira-kira kamu bingung nggak nyampe sana? Kamu nggak tahu di Bandung ada apa aja, ada tempat wisata apa, kamu tidak memiliki rundown mau kemana. Kalau kamu punya rundown itu lebih efisien.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham saya akan membentuk kelompok dan memberi tugas kelompok. Duduknya sudah per kelompok belajar? Oke, kalau sudah per kelompok belajar, saya akan bagikan kegiatan yang akan kalian susun menjadi rancangan algoritma. Jadi kita akan praktek langsung sehingga kamu bisa lebih memahami apa sih rancangan algoritma itu. Oke, judulnya tiap kelompok itu berbeda. Saya akan bagikan 2 kertas tiap kelompok. Kertas pertama, silakan kalian tuliskan susunan kegiatan yang harus dilakukan dari judul yang saya kasih. Kalau sudah selesai di lembar pertama, lembar kedua kamu tulis sama persis sama yang lembar pertama tanpa angka. Jadi jangan ditulis 1 apa, 2 kegiatannya apa, nggak usah pakai angka. Kalau sudah ditulis di lembar kedua, kamu gunting dan kamu gulung. Nanti setelah itu akan saya tuker kegiatan yang kamu buat ke temannya. Dan diminta disusun ulang, apakah sama susunannya atau berbeda. Bisa dipahami tugasnya? Oke, untuk judul kegiatannya. Untuk kelompok 1, kelompok 1 membuat es buah. Ya. Kelompok kedua membuat es teh manis. Dan kelompok ketiga menanam kebun atau berkebun. Bisa dipahami? Ya. Oke, saya akan bagikan lembarnya sebentar. Waktu mengerjakan tugas hanya 15 menit, jadi silakan diskusikan baik-baik. Kamu tuliskan hasil diskusi yang kalian dapatkan. Oke. Enggak lah, kan nanti ditukar. Kan kamu nanti nggak tahu dapat judul apa. Pas ditukar kan kamu nggak tahu dapat judul apa. Oh iya, oke, silakan kamu susun langkah-langkahnya sesuai judul yang sudah diberikan. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh angkat tangan dan bertanya. Tadi ini kelompok 1 apa? Es buah. Membuat es buah. Kelompok 2 tadi? Es teh manis. Kelompok 3? Menanam kebun. Langkah-langkahnya minimal 6 langkah. Minimal, kalau minimal berarti paling sedikit. Lebih boleh. Silakan berpikir. Waktunya 15 menit. Diskusi kakak, kasih masukan. Tulisannya nanti jangan terlalu kecil yang di sini ya. Kepalanya jangan taruh di atas meja. Nanti di lembar kedua jangan ditulis angkanya ya.
6 paling sedikit, lebih boleh. Taruh panci ke atas kompor, dimasukin gula. Direbus dulu. Diskusi boleh tapi jangan berantem ya. Sabar, sabar. Ayo, kira-kira kalau berkebun itu apa aja ya yang harus disiapin? Kamu mau ngapain dulu? Kayak gitu. Sepuluh menit lagi. Agak gede tulisannya. Nanti dirapikan di sini ya, tanpa nomor. Enggak. Puasa boleh tapi tetap semangat. Ya, kelompok 1 sudah menyusunnya dan lagi menyalin.
Oke, kelompok 3 juga sedang menyalin. Oh, semuanya udah tinggal nyalin ya. Jika sudah disalin, boleh gunting per langkah. Ayo tulis. Tadi ada peci nggak? Kalau sudah ditulis langkah-langkahnya, boleh digunting per langkah. Selanjutnya digulung. Oke, kelompok 3 sudah mulai menggunting. Disusul kelompok 1. Tiga menit lagi. Kelompok 3 sudah selesai? Oke, bagus. Tunggu dua kelompok lagi. Sudah dikumpulkan jadi satu. Nah, yang lembar satu lagi kamu pegang buat nanti koreksi temannya. Kelompok 1 juga udah. Oke, tinggal kelompok 2. Kita tunggu kelompok 2. Oke, perhatikan kembali ke sini. Karena ketiga kelompok sudah menyusun langkah-langkahnya sesuai judul yang diberikan, kemudian saya akan menukar apa yang telah saya susun ke kelompok
lain. Setelah ditukar, silakan kamu susun. Menurut kamu susunan yang tepat itu yang mana? Ya, jadi kamu menyusun susunan punya kelompok lain. Oke, pertama dari kelompok 1 tadi judulnya apa? Membuat S2. Membuat S2 ini akan disusun kembali oleh kelompok 3. Punya kelompok 3 mana? Oke, tadi judulnya apa? Menanam kebun. Oke, ini akan disusun oleh kelompok 2. Nah, ini tadi apa? Membuat ST. Membuat ST manis akan disusun oleh kelompok 1. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menyusun dan dilem di karton masing-masing. Jangan lupa di atasnya dikasih judul. Oke, didiskusikan dengan temannya kira-kira susunan yang betul, yang tepat itu yang mana. Oke, dibaca baik-baik dulu kira-kira yang mana. Oke, didiskusikan kira-kira susunan yang tepat yang mana. Tadi ini apa? Membuat es buah. Oke, silakan ditempel, disusun. Udah tahu susunan yang tepat yang mana? Lemnya mana tadi? Dimakanin emang habis. Ada lem berapa di sini? Ada berapa langkah? 6 apa 7? Nah, lemnya udah. Itu ada. Oke, good. Tunggu. Oke, kelompok 1 dan 3 sudah selesai. Kita tinggal nunggu kelompok 2. Setelah itu silakan presentasikan ke depan.
Sudah selesai kelompok 3? Bagus. Judulnya udah ada? Oke. Oke, sudah selesai semua. Dengarkan terlebih dahulu ke sini. Sekarang saya akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian susun. Nah, kelompok yang maju nanti contohnya misalnya kelompok 1 maju tadi judulnya apa? Membuat ST. Membuat ST tadi yang membuat langkahnya siapa? Nah, silakan kelompok 2 perhatikan apakah ada perbedaan langkah yang dilakukan antara kelompok 1 dan juga kelompok 2. Bisa difahami cara presentasinya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Oke, yang lain bisa perhatikan. Oke, kelompok 2 diperhatikan langkah-langkahnya atau sudah sesuai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan kompor, tunggu air sampai 4 taruh gula 2 sendok makan sampai 5. Setelah itu aduk sampai gula larut. Nah, masukkan batu ke dalam gelas. 7. Siap. Oke, dari langkah-langkah tersebut apa ada perbedaan antara kelompok 1 dan 2? Oke, tidak ada. Berarti sudah sesuai ya, sama ya langkah-langkahnya ya. Oke, apa ada yang mau memberi tanggapan dari langkah-langkah yang sudah dibuat? Entah ada abstraksi yang terdapat di situ, atau harusnya mana dulu yang dilakuin, yang lain tidak. Ada tanggapan? Pertama, menyiapkan bahan. Mungkin kamu bisa dituliskan lagi bahan-bahan yang disiapkan apa aja. Siapkan bahan-bahan seperti misalnya air, teh, gula, dan sebagainya. Jadi bisa lebih terperinci dan bisa lebih dipahami bahan apa aja yang disiapkan. Ambil air lalu masukkan ke dalam panci. Nyalakan kompor dan tunggu air sampai mendidih. Taruh, letakkan, berikan atau apa ya, gula 2 sendok makan dan celupkan teh. Setelah itu aduk sampai gula larut. Nah, ngaduk pas gula larutnya sambil di terus udah dituang ke gelas. Di sini kan tidak ada penjelasannya, ya. Masukkan es batu ke dalam gelas. Nah, es batunya dimasukin ke gelas, tapi ini langsung diaduk. Padahal tadi di langkahnya masih di dalam panci di atas kompor. Berarti yang minum es batunya doang. Karena tehnya belum dituangkan ke gelas. Selanjutnya siap dinikmati. Oke, langkah ini pun sudah betul, hanya kurang detail saja. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk. Selanjutnya kelompok 2 boleh maju. Oke, tadi kelompok 2 judulnya apa? Berkebun milik kelompok 3 berarti ya? Oke, diperhatikan kelompok 3 atau apakah ada langkah-langkah yang kurang tepat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, siapkan pot, pupuk, dan bibit. 2. Pot diisi dengan pupuk. 3. Masukkan bibit ke dalam pot yang telah diisi pupuk. 4. Kemudian taruh pot di tempat yang terkena sinar matahari. 5. Siram pot dengan air. 6. Dan tunggu tanaman hingga tumbuh berkembang. Oke, langkah-langkahnya sudah selesai. Nah, ada berapa langkah? 6.
Dari kelompok 3, apakah langkah-langkah ini ada yang tidak sesuai? Langkah mana yang tidak sesuai? Nomor 4. Nomor 4 harusnya ada di nomor 5. Oke. Versi kelompok 3 adalah setelah ini apa? Setelah Memasukkan bibit ke dalam pot yang telah diisi pupuk. Setelah itu siram pot dengan air, baru kemudian taruh pot di tempat yang terkena sinar matahari. Ada perbedaan langkah antara kelompok 3 dan 2. Kalau kelompok 2, dia potnya dibawa ke sinar matahari dulu baru disiram. Sedangkan punya kelompok 3 versinya disiram dulu baru dibawa ke yang kena matahari. Kira-kira yang benar yang mana? Oke, kan ini punya kelompok 3 dan 2. Menurut kelompok 1 yang benar yang mana? Disiram dulu baru dibawa ke matahari. Oke. Berarti kalau disiram dulu versinya kelompok mana? Oh, ini. Oke. Antara disiram dulu atau dibawa dulu, itu ada pengaruhnya tidak? Tidak. Karena setelah disiram, dia pun langsung dibawa ke tempat matahari. Atau dia dibawa dulu ke tempat matahari, lalu disiram. Karena tidak memiliki dampak, maka langkah yang dilakukan kedua-duanya tetap tepat atau tetap betul. Nah, begitulah abstraksi. Setiap manusia memiliki langkah-langkahnya tersendiri. Mana yang menurut dia lebih efisien dilakukan? Maka disusunlah algoritma tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju. Ada yang di sini dong, gak usah ke sini semua. Tadi kelompok 3 ini membuat es buah, berarti punya kelompok 1 ya. Oke, kita dengarkan kelompok 2, silakan didengarkan juga. Boleh dimulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana membuat es buah. Yang pertama, membeli atau menyiapkan buah segar, sirup, dan susu. Kedua, potong-potong buah yang sudah dipetik. Ketiga, lalu siapkan wadah plastik. Keempat, taruh buah di wadah dan tuangkan sirup dan susu. Kelima, tambahkan air lalu masukkan es batu dan diaduk hingga rata. Sudah jadi. Oke, dari langkah-langkah yang dibuat oleh kelompok 3, apakah ada perbedaan di kelompok 1? Perbedaannya apa? Yang nomor 2, potong buah yang sudah dibeli. Kalau kamu nomor 2 ada di nomor 3. Nomor 3 yang ada di nomor 2. Tertukar antara 2 sama 3. Oke, perhatikan ke sini. Versinya kelompok 1, setelah membeli buah dan susu, dia siapkan dulu wadah plastik, baru motong-motong buah yang sudah dibeli. Kira-kira kelompok 2 saya mau tanya, setelah beli barang-barangnya, harusnya siapkan wadahnya dulu atau potong buahnya dulu? Wadah. Nah ya, diskusi, ada yang potong, ada yang wadah. Menurut kamu potong dulu atau wadah dulu? Jawaban yang bagus. Apa dulu? Menyiapkan wadah dulu. Karena kalau dipotong dulu, biasanya takutnya nanti kebanyakan nggak ada tempat. Nah, kalau hal seperti itu dia berpengaruh atau tidak? Pengaruh.
Berarti ada algoritma yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, tapi tidak dilakukan terlebih dahulu. Nah, jadi ketukar tuh antara menyiapkan wadah atau memotong buah. Nah, itu yang bisa kita ambil kesimpulan dari kelompok. Boleh salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan kembali ke sini. Ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik, ya, sesuai dengan arahan. Nah, kalau kamu sebenarnya dengan kamu cara tadi menjawab, cara menyusun, itu juga termasuk dengan pemikiran komputasional. Tadi tiap kelompok pasti cara kerjanya beda-beda. Ada yang bekerja tadi, yang satunya nulis lagi di lembar kedua dengan bersamaan. Tadi saya lihat kelompok 3 seperti itu ya. Yang satu nulis, ada lagi satu lagi nulis. Itu jadi lebih cepat nggak? Nah, itu juga cara berpikir komputasional. Karena dia dua-duanya langsung ditulis, ya kelompok 3 menyelesaikan lebih cepat. Atau tadi saya melihat di kelompok 2 yang di lem itu nggak belakang kertasnya, tapi kartonnya langsung di lem semua, ditempel. Masuk pemikiran komputasional. Lebih efisien nggak? Mana yang lebih makan waktu? Kamu lem satu-satu kertasnya atau langsung di karton? Nah, ngelem di kertas kan lebih makan waktu dibanding kamu langsung lem di karton, langsung ditempel. Nah, itu juga termasuk pemikiran komputasional. Ketiga kelompok sudah melakukan kerja kelompoknya dengan baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Sebelum menutup, saya mau menanyakan, kira-kira kesimpulan apa yang kamu dapatkan hari ini? Saya akan tunjuk 2 orang untuk membuat kesimpulan. Ya, kira-kira kesimpulannya aja. Atau tiap kelompok saya kasih kesempatan deh untuk membuatkan kesimpulan dari apa yang kamu pelajari hari ini. Apa yang kamu pelajari, terus kira-kira manfaatnya apa untuk kamu. Oke, boleh dituliskan di buku atau mau langsung disebutkan boleh. Oke, boleh ditulis di buku dulu biar ingat. Kesimpulan dari tiap-tiap kelompok. Kelompok 3 nggak perlu ditulis? Atau mau ditulis biar ingat? Kelompok 1 juga nggak perlu ditulis? Mau ditulis atau enggak? Oke, saya akan tanyakan kesimpulannya satu-satu dari kelompok 3. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa? Oke, Wildan, boleh. Silakan Wildan bisa sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang lain bisa dengarkan. Apa? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kamu hari ini? Kamu jadi tahu apa? Kemudian manfaat bagi saya adalah bagaimana cara saya bisa mengatur kegiatan-kegiatan saya dalam sehari-hari dalam pembelajaran. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 khususnya Wildan. Oke, dari kelompok 2 siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Oke, Sasha boleh disampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Pemikiran? Dengan adanya pemikiran
kegiatan yang kita lakukan lebih Oke, dengan berpikir komputasional kita akan bisa melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. Oke, dari kelompok 1 siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Oke, Ratu boleh disampaikan. saya mendapat manfaat ini. Oh ya, cara belajar yang baru dan efisien mengerti semuanya. Oke, jadi cara pembelajarannya bisa lebih dipahami ya. Oke, selanjutnya saya akan merefleksikan setiap kelompok boleh menuliskan apa saja yang paling kamu pahami dari pembelajaran itu. Oke? Boleh dituliskan, nanti saya minta dibacakan. Silakan direfleksikan hal apa yang paling kamu mengerti, dan kalau ada yang belum dimengerti juga boleh dituliskan. Ya ditulis aja, nanti kan tinggal dibacakan. Apa yang paling kamu mengerti? Tadi kan ada 4 komponen juga. Atau cara-cara apa yang paling kamu mengerti, seperti itu. Silakan tuliskan refleksi kamu hari ini di kertas yang sudah saya berikan. Oke, nanti saya minta bacakan. Oke, refleksinya yang sudah boleh ditempel di karton tugas kamu yang tadi, agar nanti bisa saya baca ulang. Sudah selesai semua refleksinya? Kelompok 1 sudah selesai refleksinya? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah selesai refleksinya? Belum, oke, silakan dituliskan kembali. Oke, saya ingin mendengarkan refleksi dari tiap-tiap kelompok. Pertama, kelompok 2, silakan baca refleksinya, Cika. Membagi tugas dalam berkelompok agar lebih efisien. Itu hal yang paling kamu pahami. Oke, dari kelompok 1, apa yang paling dipahami? Untuk tahu dan cara membuat sesuatu atau cara membagi waktu sehari-hari. Oke, kalau yang tidak dipahami ada nggak? Tidak ada, oke. Kelompok 3, yang paling kamu pahami dari refleksi hari ini apa aja? Oke, tentang dekomposisi atau membagi ke kelompok-kelompok kecil. Oke, ditempelkan di kartonnya. Baik, pertemuan kita hari ini dan materi ini kita sudah selesai. Adapun di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang perangkat teknologi. Jadi sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.
Kita tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Harus aman nggak? Ntar hilang lagi. Pak, ntar duduk dulu sebentar duduk dulu. Satu lagi Pak, pegangin. Perkenalannya harus backgroundnya mereka. Harus anak-anak. Iya, KTP-nya. Satu lagi kamu cukup duduk manis doang.